Nanti mulaikan usaha kita ini, usaha untuk bagaimana iman kita ini naik, iman kita jadi kokoh, iman kita jadi istiqomah. Kalau iman kita ini lurus, seluruh amalan kita akan ada nilai besar di sisi Allah, sehingga mendatangkan pertolongan Allah di dunia dan pahala Allah di akhirat. Kalau iman kita ini benar, maka di dunia kita akan senantiasa dibela oleh Allah, di akhirat akan masuk surga Allah. Kalau iman itu benar, di dunia akan dimuliakan oleh Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah. Jadi iman ini azab yang sangat besar untuk kemuliaan dunia akhirat. Karena itu kita usaha bagaimana iman kita ini naik, iman kita kokoh, iman kita istiqomah. Sudah menjadi sunnatullah, iman itu ada kaitannya dengan usaha iman. Kalau usaha iman naik, maka iman naik. Kalau usaha iman kokoh, maka iman jadi kokoh. Kalau usaha iman istiqomah, maka iman akan jadi istiqomah. Usaha iman itu apa? Pertama kali dimulai dengan mudzakarah iman. Usaha pertama ini mudzakarah iman. Senantiasa bicara rukun iman yang 6 itu. Ini harus dijadikan kerja terus-terusan sampai mati kita. Bicara mengenai rukun iman ini. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Kayak makan itu tidak cukup sekali, 2 kali. Selama masih hidup, masih makan, masih minum, masih bernafas. Begitu juga kalau iman kita ini ingin bertahan istiqomah, pembicaraan iman ini harus terus. Maka semulaikan orang yang baru masuk Islam diajari pembicaraan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah iman ini. Orang yang sudah lama masuk Islam pun perlu terus bicara ini. Nabi mengatakan aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah untuk memperbarui iman kamu. Memperbarui. Jadi iman itu kadang-kadang jadi lama, jadi baju itu kalau sudah lama bagaimana? Nggak dicuci, jadi kotor, jadi usang, diperbarui. Begitu juga iman itu perlu diperbarui dengan memperbanyak berbicara, mendengarkan, merenungi mengenai la ilaha illallah. Bahkan sudah mau mati pun kita ini diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan dan mendengarkan la ilaha illallah. Suruh mendengarkan laqtinu mautakum. Orang yang mau mati hendaklah ditalqin la ilaha illallah. Mengucapkan, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maksudnya ini masuk surga dengan cara yang sangat istimewa. Semua orang Islam kalau dia ini hatinya ada keyakinan la ilaha illallah, walaupun waktu matinya itu diem aja ya masuk surga satu saat. Tapi kalau waktu mati ini mengucapkan la ilaha illallah, ini dia akan mendapatkan derajat yang istimewa. Itu maksudnya. Jangan kamu pahami orang kalau mati tidak mengucapkan kalimat itu terus ke neraka, bukan begitu. Keliru itu pemahaman. Asalkan orang Islam satu saat akan ke surga. Kalau waktu mati kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, ini derajatnya sangat tinggi. Jadi maknanya ini pembicaraan iman, berbicara mengenai la ilaha illallah terus. Bayi baru lahir sudah diajari la ilaha illallah. Para nabi pun diajari kalimat ini juga. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yakinilah oleh Muhammad la ilaha illallah. Jadi ini bukan pelajaran ini saya sudah lama masuk Islam, masa diajari lagi? Nabi aja diajari. Karena tingkatan kemantapan terhadap la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat. La ilaha illallah itu seperti kabel setrumnya tingkat-tingkat. Ada yang 5 watt, yang 1000 watt, ada 100.000 watt. Nah kita ini bagian 5 watt atau bagian berapa? 1 watt. Kalau bayan ngantuk itu 1 watt.
Kalau agak melilik sedikit itu 5 watt. Nah, kalau di taskil langsung berdiri itu 100 watt. Siap berjuang, siap mati fisabilillah. Nah, ini 1000 watt itu. Nah, ini bukan orang lama, bukan orang baru. Gak mesti, kadang-kadang orang baru juga wattnya tinggi. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam. Ukhrij ya Rasulullah, mari kita keluar ya Rasulullah. Jauhlah di Mekah ini. Karena nggak ada orang yang berani jauh lah waktu itu. Karena kalau jauh lagi ya buki orang satu kampung. Jadi Sayyidina Umar ini baru masuk Islam. Mari kita keluar. Langsung bikin 2 jamaah. Satu jamaah dipimpin Sayyidina Umar, satu jamaah dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma, paman Nabi, putar di Mekah. Seperti tukang sihir pada zaman Fir'aun baru masuk Islam, wattnya sudah naik, siap mati, diancam oleh Fir'aun, kamu kalau masuk Islam tak bunuh. Oh, saya nggak takut dibunuh, malah cepat ke surga saya. Nah, ini wattnya itu naik ini. Kalau di taskil kok diberi latih taskil tertawa aja, itu maksudnya iya apa tidak nggak tahu. Nah, itu nanti ini namanya wattnya ini khawatir turun nih wattnya ini. Maka ini kalimat ini kita bicarakan lagi dan lagi supaya mantapnya itu tambah, diucapkan lagi dan lagi, dengarkan lagi dan lagi, direnungi lagi dan lagi. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, nanti akhir zaman ada orang Bani Ishaq yang imannya kuat-kuat ini. Mereka masuk di negeri orang kafir, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, separuh negeri itu sudah hancur. Nggak usah bawa bom, nggak usah bawa senjata. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, separuh negeri orang kafir sudah hancur. Mereka mengucapkan lagi la ilaha illallah, separuh lagi hancur lagi. Jadi baru mengucapkan la ilaha illallah saja ini, kalau ini ucapan ini betul-betul dari lubuk hati, ini bisa menghancurkan kebatilan-kebatilan. Maka kita ini lagi dan doa kepada Allah agar kalimat ini betul-betul mancep dalam hati, sehingga akan menghilangkan kebatilan yang ada dalam hati, menghilangkan kebatilan yang ada dalam keluarga kita, menghancurkan kebatilan yang ada di kampung kita, dan menghabisi kebatilan di seluruh dunia. Insyaallah kita niat mulaikan. Ini pembicaraan iman ini kita jadikan amalan terus menerus. Insyaallah mulaikan. Di mana-mana, dengan teman kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dalam perjalanan, pokoknya setiap kesempatan. Nabi itu mengajari kita begitu. Ada hujan, maka Nabi mengatakan, kalau ada hujan begini, manusia ada 2 golongan. Ada yang sebagian ngomong, memang sudah ini waktunya hujan ini, maka berarti dia ini iman kepada musim, ingkar kepada Tuhan. Ada yang mengatakan kalau ada hujan itu, ini hujan dari Allah, nah, maka ini berarti iman kepada Allah, kata Nabi. Maka ada hujan, Nabi itu keluar rumah, mengambil air hujan, minum air hujan. Kemudian beliau mengatakan, ini baru saja air ini diciptakan oleh Allah, kata Nabi. Ya, air ini baru saja diciptakan oleh, maknanya Nabi itu kesempatan apa-apa itu senantiasa bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini lihat daun hijau-hijau, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Ini yang dihijaukan oleh Allah, ini dimerahkan oleh Allah, ini dikuningkan oleh Allah, ini dimaniskan oleh Allah. Semua karena kehendak Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, walaula in dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu masuk ladang kamu, hendaklah kamu mengucapkan Masya Allah. Semua berjalan terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau
masuk ladang, lihat pohon, lihat rumput, lihat tandur, lihat orang macul, orang luku, garu, matun. Masya Allah, la quwata illa billah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah memberi nikmat kepada seseorang, kemudian dia melihat nikmat itu dan dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau di Pakistan tuh rumah ditulisi Masya Allah, la quwata illa billah, mobil tulisi Masya Allah, la quwata illa billah. Maksudnya kalau orang melihat biar membaca Masya Allah, la quwata illa billah, maka rumah itu dijaga oleh Allah. Kalau kita punya anak kok rajin mau ngaji, Masya Allah, la quwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Bukan rajin tahu-tahu belok, sudah baik tahu-tahu nakal. Kita melihat diri sendiri juga begitu. Nih santri baru, santri baru kamu melihat diri kamu kok, saya kok mau ngaji ini, Masya Allah, la quwata illa billah. Biar nggak nakal. Nanti kalau nggak dijaga oleh Allah, ngaji baru 1 juz nggak tahan, ingin pulang. Akhirnya jadi satpam, yang mestinya jadi ulama, jadi satpam. Karena tidak dijaga oleh Allah. Supaya dijaga, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa saja nikmat, ucapkan begitu. Kita punya rumah, kita punya anak. Kalau ketemu istrinya, Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi setelah khidmat ini, dan sekarang, kalau sekarang ini nggak boleh. Masya Allah, la quwata illa billah. Dari istrinya itu jadi lurus, dijaga oleh Allah, tidak ngalor ngidul. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Pembicaraan iman, semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pembicaraan iman ini penting, jangan sampai kita ditipu oleh orang yang tidak tahu. Saya sudah tahu, gak usah bicara. Jangan begitu, itu keliru. Memang kita disuruh oleh Allah melalui Rasulnya untuk senantiasa bicara iman. Rasa minder ya harus ngerti aku. Rasa minder ya harus ngerti. Banyak ini harus ngerti. Dan dijogo karo Gusti Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ben mancep nang jero ati. Ngerti ora mancep piye. Urusan dunia ini senantiasa kita bicarakan. Kita bicara mengenai makan tuh berapa ribu kali. Tiap hari mesti bicara. Mana makanannya, mana sarapannya, mana nasinya, mana tempenya, mana kopinya, mana tehnya. Jadi kita bicara makanan itu tiap hari. Mulai dari rakyat biasa sampai presiden, tiap hari mesti bicara makanan. Nah, akhirnya makanan itu tertanam dalam hati. Jadi kita ingin semua orang itu bicara iman, supaya iman mantep dalam hati. Apalagi kalau kita bicara iman dengan orang yang nggak mau, itu malah barokahnya tambah banyak itu. Bukan hanya dengan orang yang mau saja, dengan orang yang nggak mau. Masa orang yang ngantuk-ngantuk itu ajak bicara iman, ini barokahnya tambah banyak. Itu ada mujahadah namanya. Makanya Nabi Musa suruh dakwah pertama bukan kepada orang yang dekat. Nah, bukan. Nabi Musa itu dakwah pertama kepada Fir'aun, orang yang paling ganas di dunia. Aneh tadi. Jadi kalau Rasulullah bicara iman kepada orang yang paling dekat di dunia, ada istrinya, kan enak loh bicara dengan istrinya, mudah. Fir'aun, kalau Nabi Musa kepada Fir'aun, kenapa ini kok bisa begitu? Nabi kita juga bicara agama, mendakwahkan agama pada semua orang, pada raja-raja, semua orang kafir, orang yang memusuhi semua. Tapi awalnya itu pertama kepada Fir'aun, Nabi Musa. Tapi Nabi kita awalnya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kenapa semalekan? Karena Nabi kita ini saking sayang sama kita. Nanti kalau dicontohi dakwah sama orang yang musuhi, mungkin kita nggak kuat. Maka Nabi kita itu saking sayangnya sama kita, mencontohi dakwah itu dakwah sama istrinya sendiri,
supaya kita ini mudah. Oh nek ngono ya iso aku. Kalau kamu suruh dakwah sama Pak Lurah seperti cuman Pak Lurah, Pak RT ini mikir-mikir. Omongnya dakwah pada orang yang memusuhi tambah wedi. Maka dakwah pada istrinya sendiri. Nanti lama-lama imannya naik, bisa dakwah pada yang lain. Insyaallah kita niat semula kan. Kita bicara agama kepada semua orang, yang mau yang tidak mau. Maka kalau 2,5 jam itu jangan pilih-pilih. Wah ini orangnya sudah senang, saya mau datang situ. Kelihatannya serem, saya nggak mau datang situ. Tidak. Semua kita datangi, semua kita ajak bicara agama. Yang mau, yang tidak mau, yang senang, yang tidak senang, ya baru iman kita nanti akan jadi naik. Insyaallah kita niat semula kan. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman, perbanyak mengamalkan sunnah Nabi. Ya, semua amalan yang ikut Nabi itu mendatangkan peningkatan iman. Makan ikut sunnah Nabi meningkatkan iman. Tidur juga begitu, ikut sunnah Nabi meningkatkan iman. Sholat, puasa, haji, apa saja yang ikut Nabi meningkatkan iman. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman dengan sholat. Sholat ini kalau betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, iman akan naik. Menghadap pada Allah nggak naik gimana? Allah itu yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha dermawan, yang maha pemurah, lagi maha pengasih. Orang kok menghadap pada Allah mesti akan dikasih hal-hal yang istimewa. Terus juga yang keyakinan begitu, pokoknya saya sholat menghadap pada Allah, mesti Allah akan kasih hal-hal yang istimewa. Pasti iman kayak saya naik. Insyaallah ini ya semula kan. Dan di antara cara menaikkan iman, taklim itu kalau sungguh-sungguh iman akan naik. Dan di antara cara untuk menaikkan iman, zikir itu juga menaikkan iman. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jadi zikir ini mendatangkan hidayah. Bukan hanya mendatangkan hidayah saja, zikir ini akan mendatangkan kebaikan untuk orang yang di sekitarnya juga. Orang yang duduk bersama orang-orang zikir tidak akan celaka, kata Nabi. Zikir diperhatikan, insyaallah kan. Zikir tenanan ngoten, mungkin sekitarnya dari apa ya. Contohnya ini wow sing kula critakne niku wow. Bagaimana 70.000 orang Bani Ishaq mengucapkan la ilaha illallah, separuh negara orang kafir hancur. Jadi kalimah-kalimah iman, zikir itu ada kekuatannya. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman yaitu akhlak yang baik. Memuliakan Allah Ta'ala. Akhlak yang baik itu meningkatkan iman. Di antara akhlak yang baik, kalau amal istimai ikut bareng-bareng, akhlak yang baik. Maka dalam satu perjalanan Rasulullah bersama para sahabat, maka Rasulullah itu sholat sunnah ini terus hujan, sunnah berjalan itu hujan. Akhirnya Rasulullah itu sholat di atas unta. Semua para sahabat juga sholat di atas unta karena nggak bisa turun karena wajah semua. Sampai ada orang rombongan ini yang kengajosen, wah sholat kok di atas unta. Maka dia turun sholat di bawah. Maka Nabi melihat orang itu nggak senang. Oh temannya sholat di atas kok di bawah. Maka tiba-tiba orang tadi tidak lama kemudian imannya merosot, akhirnya meninggalkan agama. Orang tidak menjaga amal istimai itu ya begitu. Orang tidak menjaga amal istimai, imannya merosot. Padahal dia melihat Nabi itu, imannya karena tidak menjaga amal istimai. Ya, temannya taklim ke taklim. Nah, apa amal istimai kita jaga? Itu akan menjaga iman kita. Bagian dari akhlak. Temannya dengar bayan kok tidur, itu akhlak apa bukan? Ya enggak akhlak. Temannya itu masih sama-sama keluar pulang duluan, ini namanya itu akhlaknya kurang. Kita harus menjaga akhlak kita. Temannya makan tewel, saya juga makan tewel. Insyaallah kita niat semua kan. Jadi akhlak itu juga akan menjaga iman dan meningkatkan iman juga. Di antara cara untuk menaikkan iman, menaikkan jaga amal masjid.
Amal masjid ini semua adalah benteng-benteng iman. Jaga amal masjid itu. Kemudian menaikkan di antara cara untuk menjaga iman, menaikkan iman, keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah, iman akan naik. Maka para sahabat dulu keluar jalan Allah itu merupakan amalan permanen, sudah semua masyarakat begitu. Nah, kita ingin masyarakat Islam sekarang ini menjadikan keluar jalan Allah ini sebagai amalan rutin mereka, amalan istiqomah mereka, permanen. Pesantren permanen, sekolahan permanen, macul permanen, pasar permanen, giliran dakwah ini sambilan, giliran dakwah sambilan. Nggih nek wonten wekdal insyaallah, kalau repot ya insyaallah tidak. Nah, akhirnya iman kita nggak bisa naik malah. Di zaman sahabat dulu kerja dakwah ini jadi kerja permanen. Permanen ini istiqomah, mesti ngoten niku. Kados sini macul niku ya swidak tahun ya istiqomah. Nggih. Jenenge wong Boro umure wis 70 tahun iki teng Sabin. Karena rasa dikongkon, rasa diusuli, gak rasa ditarget wis mangkat pundi. Nah, dakwah niku kita usahakan begitu. Insyaallah malaikat.